minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir ya Allah, ya Fattah, ya Razzaq, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Jalali wal Ikram. Amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf ya banyak alfa karena kebetulan lagi banyak bentrok acara Maulid. Kalau Maulid biasanya sama Rajab sama biasanya suka pada bentrok lagi kebetulan. Mohon maaf banyak alfa kemarin. Para jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita semua masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, yaitu fadhil dari Allah, hidayah inayahnya, sehingga kita semua bisa beristiqomah melaksanakan salah satu kewajiban untuk meraih keridhoannya melalui thalabul ilmi. Mudah-mudahan thalabul ilmi yang sering kita lakukan menjadikan satu wasilah kita benar-benar bisa menggapai ridho rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian terakhir masalah bab qada ya, ganti salat. Kemarin itu bab qada, terakhir adalah tentang masalah mukim dan perjalanan. Ya, ingat ketika di perjalanan pernah meninggalkan sholat ketika diam atau mukim atau sebaliknya. Insyaallah untuk pagi ini yaitu tentang sarasanya qada dan waktunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibnu Rusdi rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumi karamati wa nabi asrarihi. Fa inna min syurutil ladzi ikhtalafu fi at-tartib wa dzalika annahum ikhtalafu fi wujubil tartib fi qadil mansiyat, yaitu tentang syarat dan waktunya qada. Para ulama berbeda pendapat apakah harus tartib atau misalnya hukum tartib itu hukumnya wajib atau gimana ketika lupa meninggalkan salah satu salat kewajiban. Ani bi wujud tartib mansiyat ma'a sholal hadiri al-waqti. Dan yang dimaksud di sini kata ulama adalah yaitu tertibnya ketika lupa tidak melaksanakan sholat yang tiba pada waktunya yang lain, ya seperti ada dua sholat atau satu sholat ya, misalnya dua sholat biasanya tidak sholat duhur asar tiba di waktu maghrib, apakah harus sholat maghrib dulu atau misalnya menyusun duhur asar maghrib. Wa tartibul mansiyat ba'da ma ba'di idza kanat aktsaru min sholati wahidin, atau tertib dari karena lupa dari sebagian sholat lebih dari satu sholat. Pada Malik ila ana tertiba wajibun fiha fil khamsi sholati fi madunahu, menurut jalur Imam Malik bahwa tertib itu hukumnya wajib asal dengan catatan tidak lebih dari 5 waktu ya. Kalau misalnya lebih dari 5 waktu otomatis sehari itu kembali kepada awal yang kita laksanakan sholat. Bisa tertinggal sehari kemarin tidak melaksanakan sholat 5 waktu, ingat-ingat subuh ya. Kalau di ini juru Malik itu ya sholat subuh dulu kalau posisinya begitu. Tapi kalau misalnya kurang dari 5 waktu, misalnya duhur, asar, maghrib tidak sholat, datang sholat isya ya wajib nyusun duhur dulu, asar, maghrib, isya. Karena datangnya waktu maghrib waktunya pendek tetap karena hukum wajib beliau itu duhur, asar, baru maghrib. Kemudian wa anau yabda'u bil mansyati wa in fata waqtal hadirati hatta annahu qala in zakarul mansya wa huwa fil hadirati fasadat hadirati alaihi, yaitu memulai sholat yang lupa, terutama untuk yang sudah terlewatkan waktu hadir, sehingga beliau berkata in zakara masyad wa fil hadirati fasadat hadirati alaihi. Ya, kata beliau
sholat yang kamu lupa atau tertinggal itu kemudian datang sholat yang baru yang hadir, maka kalau misalnya awali sholat yang awal fasadat al-dirati alaihi, batal katanya sholatnya kalau misalnya mendahulukan sholat yang tiba waktunya. Tadi kalau misalnya maghrib ya maghrib dulu misalnya, dan dua asar dulu. Wa bisrum dzalika qala Abu Hanifah wa sari ila annahu ra'a tartu wajiban ma'at tasi'a waqtal hadira. Begitu juga Abu Hanifah dan Imam Asy'ari berpendapat sama dengan Imam Malik, namun pendapat ulama berdua tersebut dikecualikan. Tartib itu kalau seandainya waktunya luang, seperti Isya kan itu waktunya luang bisa tartib. Tapi kalau waktu maghrib kata beliau ya lebih utama apa? Yaitu sholat yang ketika dilaksanakan tersebut. Wa tafaqa ala suquti wajibat tartib ma'an nisyan, yaitu sepakat para ulama gugur wajib tartibnya kalau seandainya tadi posisinya tidak luang. Kalau Isya itu waktunya luang bisa, tapi kalau posisi maghrib itu waktunya tidak luang atau posisi di asar. Wa qala Syafi'i la yajibu at-tartib wa in fa'ala dzalika idza kana fi waqti muttasi'un fa sanayani fi waqtil hadirah. Kemudian begitu juga pendapat Imam Syafi'i yaitu tidak wajib untuk masalah tartib. Jadi kalau misalnya tadi posisi datang sholat maghrib ya sholat yang di waktu tersebut. Duhur tidak lupa datang sholat asar. Bagaimana? Ya, kalau dari Imam Syafi'i itu kalau posisi mukim itu pasti melaksanakan qada, padahal kan duhur asar itu bisa dijamak. Tapi kalau posisi mukim jadi qada termasuk lupa, tapi dengan catatan itu lupa atau misalnya ketiduran. Itu qada masuknya kalau dari Imam Syafi'i itu ya. Dan ulama lain itu menganjurkan jamak. Karena dari Imam Syafi'i kenapa wajib qada? Karena beliau itu bertekadnya tidak termasuk secara sahnya jamak. Kalau beliau itu sahnya jamak itu diantaranya pergian, kemudian dalam keadaan perang boleh mungkin, tapi kalau dalam keadaan takut. Gimana masalah hujan? Masalah hujan beliau tidak bertitikkan untuk masalah hujan. Masih kena itilaf, walaupun sebagian ulama untuk masalah hujan itu bisa dikodok, karena otomatis masalah jamak itu dalam keadaan zahor, ingat. Tapi kalau posisinya ketiduran atau lupa, tidak sholat duhur, datang asar, maka kodok dari beliau. Apa dulu sholatnya? Ya asar dulu. Kemudian wasabu fi ikhtilafi tahul asar fi hadzal bab wa ikhtilafun fi tasbihil qadha bil ada. Terjadinya perbedaan pendapat ulama itu tentang perbedaan antara hadis di masalah tersebut, yaitu ada dua hadis yang hampir menyamai antara qadha dan pelaksanaan salat yang sedang dilaksanakan. Fa amal asaru baina walda fi dzalika hadisani mutaridin, karena ada dua hadis yang kontradiksi. Ada marwiya anhu alaihi wasallam anu qol, pertama yaitu diriwayatkan langsung dari baginda Rasulullah SAW, man nasiya salatan wa huwa ma'al imam fi ukhra fal yusalli ma'al iman fa idza faragha min salati fal yu'idis salah allati nasiya summa ya'id salatan nabi sallallahu ma'al imam, yang artinya barang siapa orang yang lupa untuk melaksanakan sholat namun dia melaksanakan berjamaah, kemudian berjamaah dengan satu imam, misalnya tadi lupa sholat duhur atau sholat asar ya, datang maghrib dia berjamaah sholat maghrib, sholat asar, jadi tidak melaksanakan. Ketika beres berjamaah sebagian hadis ini wajib diulangi untuk sholat maghribnya. Ini yang dipegang tadi Imam Malik, karena harus wajib tartib ya, jadi diulangi kembali sholat maghribnya karena sholat asarnya tidak. Jadi berjamaah harus dibatalkan atau gimana? Bereskan dulu berjamaahnya. Namun sesudah beres diulangi lagi si sholat maghrib. Hadis yang pertama. Wal hadis sahih fi hadzal bab wa ma taqaddama min qouli wasallam. Kedua wasabu Syafi'i yadha'ifuna hadzal hadis wa yasi'una hadis Ibnu Abbas. Kalau dari Imam Syafi'i itu yaitu melemahkan hadis yang pertama tadi. Jadi tidak menghukumi karena tidak menghukumi wajib. Jadi hadis yang pertama itu melemahkan beliau dan sahabat Imam Syafi'i, namun beliau mensahihkan hadis dari jalur Ibnu Abbas. Yang mana jalur Ibnu Abbas itu anan Nabi alaihi wasallam qol, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, idza nasiya ahadukum sholatan fadzakaraha
wa huwa fi sholati maktubah fal yutimma lati huwa fiha fa idza faraga minha qada lati nasiha. Barang siapa kalian lupa tidak melaksanakan sholat, kemudian kalian berjamaah yaitu melaksanakan sholat wajib yang pas waktunya, sempurnakanlah dengan imam. Kalau sudah beres baru kalian melaksanakan sholat yang lupa. Jadi tidak diulangi, yaitu sholat yang sedang dilaksanakan pada waktunya. Ya, kalau misalnya lagi berjamaah bereskan saja. Maka beliau mengambil hadis yang kedua, wal hadis sesuai hadal bab wa taqaddam min qouli sallallahu alaihi wasallam idza nama lakum anis shalah au nasiha, yaitu kalian tidur atau lupa tidak melaksanakan sholat atau lupa, maka laksanakanlah idza dzakara tatkala kalian sedang ingat. Tadi posisinya kalau gimana? Kalau posisinya tidak ingat maksudnya laksanakan sholat yang ketinggalan atau ketiduran, lupa atau ketiduran. Bagaimana sholat subuh? Maksudnya jam 8 karena habis waktunya itu udah bangun misalnya jam 7 atau jam 8 itu sudah hilang waktu ajaran waktu subuh. Apakah bisa jam 7 jam 8 melaksanakan pas waktu 2 sholat subuh? Yang tidak bisa diqadha ya. Tidak ada korohat sekalian kalian ingat laksanakanlah. Namun kalau dari jalur saya kelihatan sholat subuhnya sholat duhanya beda pakai kunut. Jadi duha pakai kunut. Disebut subrang, sholat subuh yang sang keberang ya. Kalau bisa gitu posisinya. Jadi tidak korat dan kalian bangun laksanakan. Kemudian li'anna laysa lil qada waktu maksudi wa man ra'a anna tartibi sholatil mu'addati wa fil fi'li. Tadi sebagian ulama mengkhususkan atau memandang tertib itu yaitu harus ditunaikan atau dihukum wajib. Wa in kana zamu wajib mislujan baina sholati fi waqti dawma syabil qada bil adha, karena beliau itu menyamakan tadi ya, menyamakan antara salat qada itu dengan salat jamak. Makanya kalau jamak itu pasti menyusul. Jadi posisinya kalau dalam posisi yang satu waktu bertiduran asal itu bisa dijamak, tapi sebagian ulama maka beliau mengajarkan jamak. Tapi kalau dari jauh Imam Syafi'i itu walaupun karena posisi mukim beliau itu alasannya ya, makanya ketika misalnya tidak sholat duhur datang sholat asar, laksanakan sholat asar dulu. Bagaimana duhurnya? Yaitu diqadha, diganti kalau posisinya mukim. Tapi kalau ketika ingatnya mau bepergian itu bisa dihukum jamak. Bagaimana rokaatnya? Yaitu rokaat yang sempurna 4 rokaat, tidak bisa dikosor. Kalau posisi ketika mau perjalanan, ya sebaliknya lupa ketika perjalanan, ingat ketika kemarin datang di tempat. Kalau dari jalur saya itu yaitu bisa diqadha, namun si waktunya yaitu waktu jamak atau maaf itu dari Imam Malik. Kalau dari jalur saya itu tetap kalau misalnya lupa di perjalanan tidak melaksanakan salah satu sholat datang pas mukim, maka ketika qadanya tetap laksanakan dengan kesempurnaan, yaitu tidak bisa dikosor, yang bisa dikosor. Wa qad ra'at al-malikiyah ratujiba tartib lil maqdiyah min ziyati waqti la min jati fili qaisatu wasan fa yusila idza dzakaraha. Ada juga yang memandang tentang Imam Malik hukum wajib itu dalam qadha, maka jihad itu waktu yaitu pekerjaan yaitu dari jalur arah dari pekerjaan Rasulullah SAW fa yusila idza dzakariha. Laksanakanlah sholat tatkala kalian mengingat sholat. Wawatu masya qala wawatu masya wa waktu dzakar walidayka wajib wa tabsida alaihi wasallam wa fiha fi dalikal waqti wa hadala makna lahu li anna ikana wa dzakara waqtan lil masya fa huwa bi ainya aidan waktu lil hadrati au waktu lil masya idza kana aksara bis sholati wahidin. Itu tadi ada juga yang memandang masalah terutama ruksak atau membatalkan sholat sebetulnya itu bahasanya kurang pas kata sebagian ulama, sehingga wadonna malikat rahimahullah taala yutasiru fil waqti wajib bi anali sholatin ma'an ala jami baina sarul jami ila itasatati bi masya ida lam yakhab fawatul hadirah. Jadi tetap yang lebih pas itu kalau misalnya waktunya pendek, terutama di sholat maghrib itu
bukan artinya membatalkan atau rusak sholat, tapi beliau itu tetap beliau bertekad bahwasannya tetap harus tertib misalnya duhur asar dua sholat tidak. Waktu maghrib beliau tetap harus hukum, karena hukum wajib harus menyusun walau waktunya pendek, tapi imam yang lain dengan catatan harus waktu panjang. Bisanya dengan bisa dengan melaksanakan Allah. Wa amal qadha alladhi yakunu fi watil ma'din sholawati. Kemarin udah beres itu, kemarin masalah qadha sempurna seluruh sholat. Jadi seluruh sholat itu dari mulai takbiratul ihram sampai salam itu sempurna pelaksanaan qadha sholatnya. Terus sekarang yang kedua, pelaksanaan ganti sholat, yaitu sebagian dari setengah sholat. Itu terutama bagi makmum yang masbuk, yang ketinggalan. Itu lumayan masalahnya. Kita ambil satu saja. Amal masalah tu ulah salah satu akwalin. Masalah yang pertama yaitu tentang masalah tertinggalnya ruku. Gimana nih? Imam sudah ruku, apakah misalnya rakaatnya dimasuk atau tidak? Itu kan wajib diganti ketika sudah beres. Itu ada 3 kaul. Hadwa wa waladi alaihi al-jumhur annau idza adrakal imam qabla ayar farasahu min ruku wa raka'a wa mudrika li rakaati wa laysa lil qadha. Jumhur ulama itu kita ketinggalan sholat berjamaah, imam sudah ruku, itu sudah masuk rakaat. Kalau kita keburu ruku, masuk rakaat ya. Jadi kalau jadi walaisa alaiqadha, tidak ada pengganti sesudah beres sholat. Jadi masuk rakaatnya kalau tertinggal ketika waktu ruku. Ini menurut jumhur ulama fuqaha. Wa haula ikhtalafu min syurati hadadahi ayyukabbiru takbiratain takbiratul ihram wa takbiratul ruku aw yajiu takbiratul ruku. Yang menjadi perbedaan pendapatnya cuma masalah takbirnya saja. Apakah harus 2 kali takbir atau cukup 1 kali takbir ya? Di 2 kali takbir itu di takbiratul ihram untuk pembuka, kemudian takbir untuk melaksanakan ruku. Itu yang menjadi perbedaan pendapatnya. Wa in kana taji'u fahal min syartiha ayyan bi takbiratul ihram am laisa dzalika min syartiha. Ada juga yang cukup bahwasanya syaratnya itu cuma dengan niat takbiratul ihram. Jadi tidak usah dengan niat takbirul ruku, walaupun 1 kali misalnya Allah langsung aja ruku. Jadi dengan tidak takbir lagi pun tidak apa-apa sebagian ulama. Faqala ba'duhum, sebagian yang lain ulama yang lain, ba takbiratul wahidatun tajihu idza nawa bi takbiratul iftitah. Wa huwa madzhabu Malik wa Syafi'i. Wal ikhtiyar indum takbiratani. Namun kalau tadi jadi jalur Imam Malik dan Imam Syafi'i itu cukup 1 kali takbir, yaitu takbiratul ihram pembukaan. Jadi untuk masalah ketika rukunya mau takbir lagi, enggak mau tidak pun tidak apa-apa, langsung aja ruku. Jadi tidak usah 2 kali takbir. Wa ikhtiyar indahum takbirati, namun ada kaul yang terpilih juga, yaitu menurut para alim ulama itu yaitu 2 kali takbir, mengucapkan 2 kali takbir. Ketika takbiratul ihram, kemudian mengucapkan ketika takbir mau ruku. Wa qala qaumun la budda min takbiratain, yaitu sebagian kaum tetap harus dengan harus dengan 2 kali takbiran. Wa qala qaumun tajzi wahidin walin ya bi takbiratul ihram ihtitah. Dan juga sebagian kaul itu cukup pokoknya dengan satu takbir dengan niatkan mau juga takbiratul iftitah. Kaum yang ketiga yaitu niatnya takbir mau ruku, tapi niatkan juga 1 kali takbir, tapi takbirnya mau ruku. Jadi tidak ada tidak ada pengangkatkan tangan, jadi langsung ruku Allah Akbar. Jadi diniatkan dengan itu mau takbir pembuka. Itu kaul yang ketiga. Wa qausani anau idza raqal imam faqad fatau araqati. Kemudian kaul kedua ada juga yang mengatakan ketika ruku si imam itu tertinggal 1 rakaat. Kalau tadi kan ada 3 kaul. Yang pertama yaitu kaul jumhur ulama itu tetap sepakat bahwa ketika ruku itu
masuk rakaat. Kaul yang kedua itu ketika imam sudah ruku itu yaitu 1 rakaat tertinggal wa annahu la yudriku amala yudrika qaiman. Karena dia kenapa alasannya? Karena dia tidak mendapatkan imam ketika apa? Berdiri. Kemana jalurnya? Wa huwa mansubu ila Abu Hurairah, dinisbatkan kepada apa? Imam Abu Hurairah. Jadi kalau imam jadi jalur sana harus terlihat imam berdiri dulu. Jadi tidak boleh lah ketika apa misalnya ke masjid pas takbir itu kita apa imam tidak terlihat sudah ruku, maka bertekadkan kalau misalnya tidak terlihat ruku tidak masuk apa yaitu rokaat. Artinya apa harus dikodok kalau sudah beres kaul yang kedua. Kemudian wa qaulu salis annahu idam ta'ila safil ukhra fa qadrabal imam rasahu wa lam yarfa ba'dahum fa adraka dzalika ayyajihu li anna ba'dahum aimatul ibadi bi qala asyabi. Menurut Imam Asyabi yang terakhir nih kaulnya gimana si imam keburu bangkit dari apa ruku, tapi karena posisinya berjamaah ada sebagian makmum yang masih ruku, apakah bisa itbah? Dari Imam Asyabi itu bisa itbah kepada imam yang masih apa ruku. Kita ikut, jadi maksudnya imam ketika datang kita takbir, imam keburu bangkit dari ruku, kemudian apa si makmum masih ada yang masih ruku, apakah itu masuk rakaat atau tidak? Dari Imam Asyabi itu apa kita mendapatkan rakaat, tidak usah qadha atau mengganti kalau misalnya sudah selesai dari Imam Asyabi. Kalau dari jalur saya tetap kalau si imam sudah bangkit dari apa dari ruku otomatis tidak termasuk rakaat. Jadi ketika sudah beres wajib diqadha atau diganti sebagian rakaatnya. Maka barangkali ada pertanyaan. Itu lumayan masalah sebagian sholat itu. Nanti baru pertama tentang masa ketinggalan ruku, nanti ada juga ketinggalan otomatis dengan masalah sujud pun ada gitu. Kalau udah sujud mah itu juga lama itu sudah tertinggal rakaat. Lumayan kalau sebagian itu lumayan masalahnya banyak. Nah, barangkali ada pertanyaan. Dan ada hadis yang mengatakan sholatnya orang yang lupa itu ketika ingat. Sholatnya orang yang lupa ketika dia ingat. Artinya ada sebagian pendapat, misalkan kayak tadi sholat subuh nih kasusnya bangun jam 8 atau jam 7, nggak usah niat qadha katanya, langsung aja niat sholat subuh karena dia posisinya dalam keadaan lupa atau tertidur gitu. Itu masalah niat. Kalau dari untuk masalah niat, kalau dari jalur saya tetap aja yang lapannya saja antara adaan dan qadhaan diganti. Kalau dari jalur saya itu tetap bahasanya qadhaan. Kalau adaan itu apa? Pas waktunya. Kalau dari jalur saya terutama dari Imam Syafi'i ya, dari Imam Syafi'i mengapa beliau menambil hadis yang tersebut? Karena kan ada di antaranya syarat sahnya waktu sholat. Itu mengambil salah satunya waktu sholat itu yaitu ya subuh pada waktunya ya. Untuk masalah tadi hadis apakah langsung sholat subuh? Enggak, tidak apa-apa ya. Jadi itu langsung menisbatkan kepada hadis dan yaitu apa tidak menawilkan jalur maksudnya ke sana maka gitu. Jadi tidak pakai lafaz qadhaan. Ketika lafaz adaannya cuma seperti biasa itu misalnya. Yang tidak pakai niat langsung subuh enggak gitu, tidak apa-apa. Namun dari jalur saya tetap karena itu sudah tidak masuk waktu, ada sarasannya waktu sholat, maka dianjurkan bahasanya qadhaan ya. Ketika mau jam 7 atau jam 8 Mas, beda ada apa Mas, duhanya pakai kunut ya. Sekalian sholat duha itu mungkin bisa. Jadi mau pakai langsung niat ya apa-apa, jadi tidak pakai lafaz qadha. Mau duha dulu atau qadha dulu? Nah, kalau untuk diadukan dengan sunat wajib dulu ya. Kalau kecuali diadukan wajib antara wajib itu bisa kalau dari jalur saya jalur saya itu waktu yang sedang dilaksanakan ya. Kalau jadi Imam Malik itu harus ini. Kalau diadukan dengan sunat ya wajib dulu lah ya gitu. Kalau dengan duha mah berarti niatnya tadi usul subuh qadhaan qadhaan ya.
Usolli fardhu subuh rakaataini mustaqbil kiblati, yang adaannya ganti qadaan lillahi ta'ala. Jadi kalau lapan adaan teh sedang melaksanakan pas waktunya itu adaan. Kalau qadaan ganti. Seperti itu. Kan ada yang lebih mengitbakan terutama masalah yang bisa dijamak ya, duhur asar. Tertinggal duhur pas waktu asar. Nah, kalau dari dulu saya ketika mukim itu tidak kemana-mana, tetap bahasanya qadaan diganti. Ya yang duhur pada waktu asar diganti jamak. Tapi sebagian ulama yang lain mah karena ada mensyaratkan bisa jamak, maka beliau dihentikan apa ya jamaknya apa jamak takhir gitu. Kalau dari saya karena lapatnya termasuk lupa dan syarat dari jauh Imam Syafi'iyah itu syarat sahnya jamak pun diantaranya biasanya ingat. Saya mau sholat asar, nanti aja karena mau jamak. Jadi antaranya itu ingat mau melaksanakan sholat. Beda dengan kasus lupa dengan ketiduran. Makanya kalau lupa dengan ketiduran makanya bahasanya qadha gitu. Enggak? Yang lain? Cukup? Abangnya ngantuk. Mas ngantuk? Sedikit Bang. Cukup. Alhamdulillah cukup. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sehari-hari, terutama ilmu yang kita dapat benar-benar menjadikan syafaat pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Mangga tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.